Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veno Fadiansa dengan NIK 2120010017 dari 4ISA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah proyek akhir TI ISA, yakni Integrated System, dengan judul makalah Implementasi Django Framework dan Seri untuk membangun sistem kontrol IoT melalui internet. Dan kita mulai presentasinya. Table of content atau daftar isi pada presentasi kali ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan. Bab 2, tinjauan pustaka yang berisi tentang deskripsi perusahaan dan dasar teori. Bab 3, hasil dan analisis permasalahan yang berisikan tentang rumusan masalah dari penelitian atau magang yang dilakukan. Dan yang terakhir ialah bab 4, kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian atau magang yang dilakukan. Pertama, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang permasalahan. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, termasuk kebutuhan internet, jaringan GPS, dan otomatisasi. Salah satu produk yang ingin dijalankan ialah dengan memanfaatkan Django Framework sebagai dasar untuk mempermudah pembuatan library personal milik perusahaan. Yang mana, dengan pembuatan library personal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapan sesuai kebutuhan produksi di lapangan. Oleh karena itu, PT Paros Indonesia ingin mengembangkan library personal milik perusahaan ini agar menjadi lebih canggih dan fleksibel untuk menjalankan alat-alat produksi pada pabrik-pabrik yang tersedia. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, pertama berisi deskripsi perusahaan. Seperti PT Paros Indonesia didirikan sejak 30 September 1971 oleh Ong Jong-san atau Edi Lembong dengan nama Paros Indonesia Ltd. Saat ulang tahun yang ke-35 tahun, nama Paros diambil dari satu nama mercusuar yang terletak di kawasan Teluk Alexandria, Mesir. Perusahaan berstatus PMDN, penanaman modal dalam negeri, ini mulai memproduksi obat-obatan pada September 1974. Deskripsi pekerjaan yang saya lakukan pada kegiatan magang atau penelitian kali ini ialah menjadi backend developer, yang mana saya mengatur jalannya input user agar dapat dijalankan oleh mesin. Yang kedua ialah membuat logging, yang mana saya membuat logging dari task-task yang telah diinput user untuk dapat dilihat pada tampilan logging. Yang ketiga adalah memastikan library persona perusahaan dapat dijalankan. Yakni pada magang kali ini saya menggunakan library persona perusahaan yang dimana ada beberapa penggunaan library yang tidak dapat digunakan oleh umum. Selanjutnya, definisi pekerjaan lainnya ialah membuat koneksi Arduino dengan user menggunakan Python. Yang dimana saya diharuskan untuk menggunakan Python untuk menjalankan task-task pada Arduino seperti membaca sensor dan menjalankan perintah untuk read and write-nya melalui Python menggunakan PV-Mata. Dan ya, deskripsi pekerjaan lainnya ialah membuat sistem mesin PWG atau water purifier dapat dijalankan, yang mana saya membuat kode program untuk mengkalibrasikan sensor pH dan conductivity serta menjalankan mesin PWG ini menggunakan library persona perusahaan. Dasar teori pada makalah ini terdiri dari Python, Celery, Django, dan REST API. Yang di mana Python adalah bahasa pemrograman tingkat lanjut, Celery adalah sebagai task scheduler untuk task yang ingin dijalankan oleh user, Django sebagai framework untuk menjalankan web, serta untuk membuat perintah dapat dijalankan melalui internet, dan REST API sebagai penghubung antara file-file yang berada di dalam Django. Selanjutnya ada GitLab DevOps. GitLab DevOps adalah platform aplikasi tunggal yang didukung oleh antarmuka penggunaan kohersif yang tidak bergantung pada penerapan yang kelas sendiri atau SaaS, atau juga biasa disebut software as a service, yang dimana platform GitLab ini memberikan kemudahan untuk melakukan pengupdatean serta pengedeployan aplikasi tanpa harus membuat atau
ngupdate satu persatu dari komputer masing-masing ke satu library tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yakni hasil dan analisis permasalahan. Pada hasil pertama yang saya buat ialah membuat logging. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yakni sumber kode yang dimana saya pertama untuk membuat logging ialah membuat model pada Django menggunakan program model atau library personal perusahaan, dan kita dapat memanggilnya pada gambar kiri sebelah bawah, yakni saya dapat menyimpan hasil loggingannya menggunakan logging instance save, tergantung di mana file kita dapat memanggilnya. Selanjutnya, dan pada gambar sebelah kanan dapat terlihat tampilan atau hasil jadi pada Django untuk hasil logging yang telah saya buat. Hasil kedua yang saya lakukan pada penelitian atau magang ini ialah membuat koneksi API penghubung. Di mana pada gambar kiri pertama ialah kita perlu membuat node-node atau file tertentu untuk sebagai tampilan untuk user, dan pada gambar di tengah terdapat pilihan atau input user untuk dapat menjalankan teks, yang mana user hanya tinggal memencet atau mengklik button function yang telah disediakan. Apabila di button function diklik oleh user, maka otomatis button function ini akan mengirimkan API dengan menggunakan REST API, dan di mana nanti akan dikirimkan data melalui JSON-nya. Sementara untuk gambar terakhir pada sebelah kanan atau gambar ketiga ialah untuk data apa saja yang dikirim oleh user, yang di mana ini contoh pada kesempatan kali ini saya menyantumkan contoh untuk conveyor, yang di mana konstan ini dapat berubah-ubah sesuai mesin yang berbeda. Misalnya pada conveyor terdiri dari non-wait, box ID, ultrasonic, echo dan trigger, dan waiting time. Dan untuk PWG terdapat hanya call constant saja, yang dimana akan dikirimkan datanya menggunakan JSON setelah diklik pada gambar kedua di button function. Yang ketiga, hasil dari penelitian atau magang kali ini adalah membuat program load cell conveyor, yang dimana pada gambar sebelah kiri adalah konsep load cell conveyor, yang dimana saya diharuskan untuk membuat program untuk dapat mendeteksi dengan berat yang ditentukan, yakni 1000 gram atau 1 kilogram. Apabila lebih atau kurang, maka sensor akan berbunyi, dan juga terdapat printer pada akhir sistem load cell conveyor, yang dimana saya harus membuat pengambilan data dari database, yang kemudian data tersebut harus dapat di-print oleh mesin print yang akan mengeprint pada kardus yang telah dicek berat serta batch ID-nya oleh load cell conveyor. Dan gambar sebelah kanan saya ialah gambar singkat mesin load cell conveyor, yang dimana itu terdiri dari conveyor, load cell, Arduino Mega, ultrasonic sensor, dan Ethernet untuk membuatnya dapat dikendalikan melalui internet. Hasil keempat ialah membuat proyek kalibrasi, yang dimana pada gambar sebelah kiri atau gambar pertama ialah konsep dari PWG, yang dimana air akan difilter terlebih dahulu, dan apabila air yang telah difilter sesuai dengan sensor atau kebutuhan, dia akan masuk ke tangki produk, dan apabila tidak sesuai, maka air tetap akan diputar hingga dapat bersih atau dipakai pada
dipakai pada produk atau sesuai dengan sensor atau prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan. Gambar kedua dan ketiga ialah mesin PWG, yang dimana pada gambar di tengah ia terdiri dari 3 Arduino Mega serta beberapa modul-modul untuk sensor sebagai pengendalinya, dan di situ juga terdapat komputer untuk mengendalikannya. Dan pada gambar di sebelah kanan atau gambar ketiga atau juga gambar terakhir, ia terdiri dari tangki produk, tangki filter, serta RO untuk menyuling atau memfiltrasi air, yang dimana akan terus diputar hingga sesuai hasil yang diinginkan, sesuai dengan sensor juga. Dan hasil hasil terakhir dari penelitian atau bagian yang saya lakukan ialah menjalankan task scheduler dengan Celery. Seperti yang dilihat pada gambar di layar, Celery ini ialah sebuah task scheduler menggunakan broker, yang dimana kami menggunakan broker RabbitMQ. Apabila user atau ingin menjalankan task, maka task tersebut akan masuk ke dalam kue-kue end stream, yang dimana nanti akan diatur. Misalnya user ingin menjalankan run dan ingin menjalankan kalibrasi, maka user dapat mengklik run dan menjalankan kalibrasi setelahnya, yang dimana run akan dijalankan terlebih dahulu dan bisa tetap dijalankan selama user tidak ingin mematikannya. Dan bab terakhir, bab 4, ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya untuk penelitian atau magang kali ini ialah, selama magang saya terlibat dalam berbagai tugas dan proyek yang membantu saya memahami bagaimana teori yang telah saya pelajari di universitas dapat diterapkan dalam konteks praktis. Saya juga dapat mendapatkan wawasan tentang perusahaan secara keseluruhan, termasuk tren terkini dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Saran saya untuk program atau penelitian magang ini adalah, yang pertama, aktif dalam kolaborasi dan relasi, yang dimana untuk melakukan magang ini kita perlu dapat mengenal berbagai macam orang, karena agar kita mendapatkan informasi serta kejelasan untuk dapat menjalankan penelitian dan magang ini. Yang kedua adalah melakukan inisiatif pribadi, yang dimana kita tidak perlu menunggu orang lain untuk mengajak kita melakukan serta mencarikan tempat untuk program magang kita ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah gunakan sebagai pengembangan diri, yang dimana program magang ini sangat berguna untuk sebagai pengembangan diri, yang dimana terdapat ilmu-ilmu yang tidak dipelajari melalui universitas. Sekian dari saya presentasi untuk proyek makalah air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.